Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you today? Bagaimana kabar kalian semuanya? Today we are going to study about over, or in Indonesia we call it by penawaran. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang over atau penawaran, how to say it in English, bagaimana kalian mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Ya, so what is an offer? In our daily life, we must be offering something to someone else, such as offering food, beverage, etc., even offering helps. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering yang namanya menawarkan sesuatu kepada orang lain, seperti menawarkan makanan, minuman, atau bahkan menawarkan bantuan. So what we are going to study today, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Today we are going to study first is about offering help, yaitu tentang menawarkan bantuan. Ya, kalau offering help it means related with the verb, berkaitan dengan kata kerja atau verb. Ya. Jadi apa yang akan kita tawarkan itu adalah berupa activities yang bisa kita lakukan buat orang lain. Misalnya, can I fix your motorcycles? Can I sweep the floor for you? Can I open the window for you? Jadi kita menawarkan sesuatu yang mana merupakan activity ataupun berupa pekerjaan. Nah, kalau offering thing yaitu menawarkan sesuatu berarti berkaitan dengan kata benda. Jadi yang kita tawarkan adalah berupa benda. Misalnya kamu menawarkan minuman, menawarkan pulpen, buku, atau yang lainnya, ya. So, we will study how to say it in English. Kita akan belajar bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kita bisa offering help and offering thing, menawarkan bantuan activity yang berupa activity dan juga menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Now kita juga akan belajar tentang responsnya, how to respond kalau ada seseorang menawarkan sesuatu. Kalau kita pengen accepting offer, menerima tawaran bagaimana, kalau refusing offer, kalau pengen nolak tawaran seseorang seperti apa. Oke, ini ada sebuah proverbs yang bagus sekali. No one can help everyone, but everyone can help someone. Ya, nggak ada seorang pun yang dapat menolong semua orang. Tapi semua orang dapat menolong seseorang. So, start from today, try to help someone. Ya, karena semua orang pasti bisa menolong seseorang. Minimal orang. Oke. Now first, yang pertama kita akan belajar tentang offering help atau menawarkan bantuan. It means if you want to help someone, kalau kalian ingin menolong seseorang by doing something, dengan melakukan sesuatu, apa sih yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian katakan dalam bahasa Inggris? First, kalian bisa menggunakan kata-kata can I help you? Bisa nggak saya menolong kamu? May I help you? Bisa nggak saya menolong kamu? Can atau may artinya adalah bisa atau dapatkah. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Would you like me to? To di sini silakan diisi nanti dengan verb 1 kata kerja. Misalnya, would you like me? Artinya mau nggak kamu melakukan kepada aku? Misalnya, would you like me? Izinkan aku ngapain misalnya. Would you like me to open the door? Would you like me to write this letter for you? Ya, izinkan aku untuk menulis surat untukmu. Is there anything I can do for you? Ada yang bisa aku lakukan buat kamu? Do you need some help? Apakah kamu butuh bantuan? Ya. Jadi these words, kata-kata ini, these expressions, kata-kata ini bisa kalian gunakan if you want to help someone. Kalau kalian ingin menawarkan bantuan pada seseorang. Ya. Di sini note can atau may ini adalah modal dan pasangannya adalah verb 1. Jadi kalau pakai can atau may pakainya verb 1, bukan verb 2 ataupun verb 3. Now, setelah kalian bisa offering help, menawarkan bantuan kepada seseorang, ya. Sekarang yang kedua, kita akan belajar tentang offering thing atau menawarkan sesuatu. Jadi kalau kalian ingin menawarkan sesuatu, what can you say in English?
Ya, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. You can use this word. Would you like a or an or some? Apa sih nih bedanya an, dan some? Kalau sama an, ini maknanya adalah untuk yang artinya satu. So, if you want to over something which is only one, kalian pakai atau an. Apa sih bedanya atau an? Itu untuk yang sesudahnya adalah konsonan dalam cara bacanya. Dan kalau an untuk vokal. Misalnya, would you like a pen? Nah, pen kan konsonan, ya, jadi pakainya Tapi kalau misalnya vokal, kita pakai an. Would you like an apple? Nah, apple, A adalah vokal, jadi pakainya an. Ya. Nah, kalau some artinya adalah beberapa. Jadi, kalau kalian menawarkannya many atau some, beberapa, nah kalian pakai ini. Would you like some apples? Would you like some books? Would you like some candies? Ya, jadi kalau menawarkannya lebih dari satu, kalian bisa pakai some. Do you need? Artinya apakah kamu butuh? Some apa atau an? Do you want? Kamu pengen nggak? May I give you? Izinkan saya memberikan kamu apa misalnya? May I give you a pen? May I give you an apple? May I give you a candy? May I give you a bag? Dan lain sebagainya. You can have. Kamu bisa memiliki apa misalnya? You can have a or an or some if you want. Jika kamu pengen. Ya. So these words, kata-kata ini kalian ingat baik-baik. So if you want to offer something to someone else, kalau kalian ingin menawarkan sesuatu kepada orang lain and you want to say it in English, kalian ucapkan dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Ya. Would you like? Do you need? Do you want? May I give you? You can have. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana offering help dan juga offering things. Now, sekarang adalah responsnya. Bagaimana merespons atau bagaimana menjawab kalau ada seseorang menawarkan help atau offer thing to you. Kalau ada yang menawarkan sesuatu atau menawarkan help ke kalian. Ya, terima kasih. That would be lovely. That would be nice. Oh, itu sangat bagus sekali. Thanks. Terima kasih. That's very kind of you. Oh, kamu sangat baik sekali. Atau you are so kind. Maknanya sama. Ya, artinya kamu sangat baik sekali. Thanks. You are so helpful. Thanks. Kamu sangat menolong sekali. Thanks. Terima kasih. Ya. Jadi karena dia menawarkan sesuatu that she has atau he has been doing something nice to you, melakukan satu hal yang baik kepada kalian, maka sebaiknya kalau kalian menerima, kalian katakan thanks, terima kasih. Sebelumnya kau ucapkan sure atau okay, I would love to, dan terserah kalian mau pakai yang mana. Ya. Nah, kalau kalian refusing, kalau kalian menolak, you can use this word. Kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Thank you for your kindness, but I can handle it. Ya, artinya terima kasih buat kebaikan kamu, but I can handle it. Artinya, tapi saya bisa mengatasi sendiri. No, thanks. Tidak, terima kasih. No, but thank you for the offer. Tidak, tapi terima kasih buat tawarannya. Please don't bother. Ya, please don't bother artinya nggak usah repot. Ya, nggak usah repot-repot. It's okay, I can do it by myself. Ya, nggak usah repot, saya bisa ngerjain sendiri. Ya, I would love to, but. Ya, saya pengen, but, tapi. Nah, sebutkan alasan kalian refusing. Kira-kira kalian menolak someone's offer itu karena apa? Ya, sebutkan, I would love to, but apa. Ya, jadi this is the sentence or the expressions, kata-kata yang kalian bisa gunakan if you want to accept or to refuse someone's offer. Kalau kalian ingin menerima atau menolak tawaran seseorang. Okay, that's all. Jadi, hari ini, today, you have studied about offering things, offering help, dan juga how to respond it. Ya, bagaimana kalau kalian ingin menawarkan bantuan, menawarkan suatu pekerjaan buat orang lain,
bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, and then juga if you want to offer something to someone else, dan juga kalau kalian ingin menawarkan sesuatu ke orang lain seperti apa, dan juga how to accept and how to refuse it, dan juga bagaimana kalau kalian ingin menerima atau menolak tawaran seseorang. Yang terakhir, the first step in knowledge is to listen, then to be quiet and attentive, then to preserve it, then to put it into practice, and then to spread it. Apa sih ini maksudnya? Ya, this is the last word. Ini kata-kata terakhir yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua dalam belajar. Jadi, the first step in knowledge, jadi tahap awal, artinya ya, tahap awal dalam in knowledge, dalam meraih ilmu pengetahuan adalah is to listen. Jadi tahap awal, listen. Jadi kalau in knowledge, dalam meraih ilmu pengetahuan, dengarkan baik-baik. Then to be quiet. Quiet ini maksudnya adalah pahami. Jadi setelah kalian listen, dengarkan, kemudian coba pahami apa yang kalian dengarkan. And attentive. Attentive ini artinya adalah menarik perhatian kalian. Jadi setelah kalian pahami, coba kalian gali ya, sehingga kalian menarik akan ilmu yang kalian dapat. Then to preserve it. Preserve di sini artinya adalah bagaimana kalian menyimpannya. Preserve ini biasanya adalah dengan writing it. Makanya supaya knowledge itu bisa bertahan lama, maka kalian harus menulis. Jadi biasakan ketika kalian mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, setelah kalian listen, setelah kalian dengarkan, setelah kalian pahami, setelah kalian coba cari apa yang menarik dari knowledge tersebut, kemudian kalian write, kemudian kalian tulis. And then to put it into practice. Dan jangan lupa untuk practice, untuk latihan, supaya selalu kalian ingat. And the last, yang terakhir adalah to spread it. Ya, as you know in Islam, bahwa yang namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu itu bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat adalah kalau kalian bisa mengajarkan lagi kepada orang lain. Jadi kalau kalian sudah paham, sudah ngerti, dan sudah bisa mempraktekkan, jangan lupa untuk menyebarkan ilmu yang kalian dapatkan. Okay, I think that's all for today. I hope that you can get knowledge from this limited time, and then you can understand how to use over in English. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.